Allah berfirman surat Al-Waqi'ah ayat 75. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan tepat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Asyarna bi faqratil i'rab ila anna aktsara al-mufassirin qalu inna la za'ida wa qala akharuna innaha aslun wa anna al-ma'na la uqsimu li anna al-amra awdahu min an yahtaja ila qasam. Mayoritas para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa la fi qaulihi ta'ala fala uqsimu, maka aku bersumpah. Mayoritas para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa la dari lafal fala uqsimu adalah zaidah. Zaidah artinya tambahan. Yang lain berpendapat la sebagai huruf asli yang artinya aku tidak bersumpah. Dalam firman fala uqsimu, la ketika menunjukkan arti zaidah berarti memiliki makna aku bersumpah. Ketika la memiliki makna huruf asli, artinya aku tidak bersumpah. Mana di antara kedua pendapat itu yang populer? Ketika diartikan la sebagai huruf asli, aku bersumpah, maka ini merupakan pendapat yang tepat, pendapat yang benar, karena kelanjutan dari ayat tersebut Allah berfirman wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Ketika diartikan la sebagai asli, bukan sebagai tambahan, memiliki arti aku tidak bersumpah. Mengapa tidak butuh bersumpah? Lianna al-amra awwahu min an yahtaja ilal qasam. Karena semua yang ada di alam semesta ini itu sudah memberikan kejelasan. Semua itu menunjukkan atas keberadaan pencipta. Semua itu menunjukkan atas keberadaan Al-Mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta ini. Wa qala akharuna innaha aslun wa anna al-ma'na la uqsimu li anna al-amra awdah min an yahtaja ila qasam. Jadi dua pendapat itu, pendapat pertama menyatakan zaidah artinya butuh sumpah, karena ayat selanjutnya menjelaskan wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sebagian yang lain berpendapat bahwa la itu sebagai huruf asli. Mengapa tidak butuh sumpah? Karena semua yang ada di alam semesta ini menunjukkan atas keberadaan pencipta. Bahwa pencipta itu sempurna secara mutlak. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang merawat, dia yang memberi rezeki. Wasahihu al-awwalu bidalil qawlihi ta'ala wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Ay annahu ta'ala qad aqsama bil fi'li wa anna qasamahu 'azimun. Maka pendapat yang benar
adalah pendapat pertama yang menjelaskan bahwa la itu adalah huruf zaidah. Wala uksimu memiliki arti sumpah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikutnya, wa innahu lakasabun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ciptaannya, dengan alam semesta, maka itu menunjukkan kebesaran Dia, keagungan Dia. Dia diketahui melalui ciptaan yang menunjukkan pencipta, keserasian yang menunjukkan al-mudabbir, dan seterusnya. Setelah itu kita menjelaskan keterangan pada penafsiran ayat pertama dari surat As-Saffat. Allahu wal qasamu bi khalqihi. Artinya Allah bersumpah atas nama makhluknya. Wa tas'alu limadza aqsamallahu bil malaikah. Anda bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, atas nama malaikat? Sebagaimana yang tertera di dalam surat As-Saffat. Qauluhu ta'ala was-saffati saffa. Allah bersumpah dengan rombongan para malaikat yang bersaf-saf. Maka tentunya Dia bersumpah dengan para malaikat atau dengan yang lain, itu menunjukkan kebesaran Dia, keagungan Dia. Wa ajabal mufassiruna bi anna Allah aqsama bil malaikati litanbih ila azimi manzilatihim wa ulumi sya'nihim, wa hadha huwa jawabuhum kamabda'in an kulli ma aqsama bihi subhanahu sawa'un akana zamanan am makanan am ayya ka'inan minal kainatil ulwiyah was-sufliyah. Para ulama ahli tafsir memberikan keterangan, memberikan jawaban mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama malaikat. Karena itu semua menunjukkan keagungan serta kedudukan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Dan sebagai jawaban bahwa segala sesuatu yang oleh Allah dibuat sumpah, artinya Allah bersumpah atas ciptaan-ciptaan itu. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat kita mendapatkan Dia bersumpah atas nama zaman. Dia bersumpah atas nama tempat. Dia bersumpah atas alam ciptaan yang berada di langit atau yang berada di bumi. Sebagai suatu contoh, Allah bersumpah dengan zaman, wal asri, demi masa. Pada suatu saat Allah bersumpah fi qawlihi wat-tini waz-zaituni wat-turi sinina wa hadzal baladil amin, yang menunjukkan tempat atau menunjukkan bagian-bagian yang ada di alam ciptaan. Demi buat-tin dan demi wa-zaitun dan demi gunung Sina dan demi negeri Mekah yang aman. Jadi itu semuanya sebagai sumpah. Jadi sumpah tersebut itu menunjukkan keagungan.
menunjukkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Begitu juga itu sebagai suatu pelajaran bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan alam ciptaan memberikan suatu makna yang besar, maka dia bersumpah yang bersinggungan dengan setiap nama makhluknya, itu menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan benda-benda itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dia bersumpah atas nama waktu, dicontohkan di dalam surat Wal Asr demi masa. Dia bersumpah atas nama tempat, fi qawlihi ta'ala wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi gunung Sina dan demi negeri Mekah yang aman. Pada suatu saat dia bersumpah dengan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dicontohkan seperti wattini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun.